Kali ini saya ngobrol dengan Ivan Namara, pemilik sebuah bisnis percetakan. Iya, betul. Oke, katanya mengalami kebakaran ya. Ah. Wih, kebakaran itu pastinya kan awalnya ya sudah disiapkan dong ya. Setahu saya beberapa orang pabrik itu ya kalau terjadi kebakaran bakal begini gitu. Tapi Iya. yang kamu nggak menyangka, mereka tidak pernah menyangka sampai semuanya terjadi. Kebakaran, habis itu ya pasti pabriknya diasuransikan kan ya. Iya. Tapi ternyata tidak pernah menyangka klaimnya itu ribet ya. Iya, bener. Nah, apa yang terjadi coba? Makanya kita klaim itu pasti butuh agen asuransinya, Mm-mm. ya kan? Banyak poin-poin, lalu tahapan-tahapan yang harus dibantu sama agen asuransi karena urutannya juga dia yang ngerti kan. Mm-mm. Tapi asuransi yang company-nya sendiri kan sebenarnya dia dapat dari per bulan itu kan kita bayar terus. Tapi kan kalau bisa dia terima premi nggak kasih uang kan? Harusnya kan gitu dia pikirnya. Mm-mm. Nah makanya pasti dia berusaha tidak beri uang dong. Mm. Nah tapi kan of course ada pengawasan OJK juga. Asuransi nggak bisa keterlaluan juga gitu loh. Mm-mm. Nah Mm-mm. kita kan harus lengkapi banyak dokumen yang memang kuat karena pengusaha juga banyak yang nakal, asuransi juga jaga-jaga. Kayak ada beberapa pergudangan di Surabaya sudah bisnisnya agak turun, mesinnya udah depresiasi, nggak ada nilai, dibakar dengan sengaja untuk agar cair asuransinya. Asuransi kan juga mau menghindari hal-hal itu. Jadi wajar lah, ini semua prosesnya saya kira wajar. Tapi kalau kita tidak tahu jalannya, kita tidak dibimbing sama agen yang berpengalaman juga, bisa nggak cair loh. Dan itu nggak cuma pihak asuransi yang bakal cek dengan detail. Banyak pihak-pihak lain yang oknum tidak bertanggung jawab itu bisa mengakibatkan asuransi kita nggak cair. Bahaya. Oh gitu malah. Ya, contoh kalau kita bakar sengaja terbukti dari laporan tertulis ini dibakar secara sengaja, ditemukan ini. Ada atau tidak ada nggak penting, yang penting laporannya loh. Tulisannya jika itu dibakar nggak cair loh asuransi. Iya. Nah dari peristiwa itu akhirnya gimana? Bahasa Surabayanya itu akhirnya kamu jadi cegek gitu sama asuransi. Jadi kecewa. Jadi saat itu agen saya sih jujur kurang ya. Jadi timingnya dia, durasi untuk kepengurusan tuh sangat berbelit. Mungkin karena dia pengalaman kurang atau saya lihat sih kepintarannya itu masih kurang. Jadi dia masih mengandalkan orang lain. Jadi bantuan dari adjuster misalnya. Adjusternya diajak kerjasama. Mengandalkan hal-hal kayak gitu. Sehingga dia mau buat ini berhasil itu kan harus ngomong dulu sama pihak ini, sangat bergantung dengan pihak luar gitu. Iya, ya kan, untuk membuat klaimnya itu menjadi cair gitu. Pihak luar kan ingin bagi-bagi, selalu ada orang yang ingin memanfaatkan kondisi kita yang kena musibah itu untuk menjadi keuntungan pribadi mereka sendiri. Itu banyak, nggak cuma yang kenal, yang nggak kenal juga ada. Maksud saya nggak cuma yang nggak kenal, tapi yang kenal loh, bahkan mau manfaatin kita, yang kita itu nggak nyangka. Iya. Sudah jatuh ketimpa tangga, harusnya kan yang kenal tuh ya tangganya disingkirkan, ditolongi gitu, tapi malah ngambil cuan di balik itu ya. Oke. Ivan tidak pernah menyangka sampai semuanya terjadi dan tiba-tiba katanya kamu ditolongi oleh malaikat. Siapa itu? Malaikat tidak bersayap ya pasti kan? Ada itu. Dia itu punya asuransi ya, perusahaan asuransi lain. Yang lain, oke. Jadi dia ini tidak ada hubungan sama saya. Terus dia itu kasihan mungkin ya, dia bantu saya. Saya dibimbing, diajari, ya dimarah-marahi juga. Diajarin bagaimana harus mengeksekusi secara teknis detail. Untuk proses klaimnya itu ya. Jadi dari yang agen saya sendiri itu bilang, kliennya paling cepat mengumpulkan data itu 3 bulan. Itu paling cepat 3 bulan.
Ya, saya diarahkan sama malaikat ini cuma tinggal 2 minggu beres semua. Jadi saya ya malah yang ngejar-ngejar agen saya, ayo sudah selesai, cepat. Saya sampai layangkan surat, kamu nggak proses saya laporkan OJK. Ya terpaksa. Jadi lewat bantuan malaikat yang tidak bersayap ini proses itu menjadi cepat karena kamu kan butuh cepat gitu ya. Kan nggak mungkin bisnisnya berhenti, nggak mungkin asap dapur itu berhenti gitu kan. Iya toh. Ya kalau bisa klaim cepat dibayarkan sehingga kamu mulai bisa berusaha kembali gitu kan, berbisnis kembali gitu ya. Karena cash flow itu kan sudah macet kena kayak gitu. Ditambah lagi kita berlarut-larut cairnya, itu cash flow-nya tambah macet lagi, tambah panjang. Kita dibayar pun itu kita beresin roda, putaran roda yang berhenti itu nggak sebentar loh. Iya. Jadi kamu nggak menyangka bahwa masih ada ya orang yang tulus itu ya. Kira-kira itu si malaikat tidak bersayap itu kok bisa tulus membantu Anda itu bener ya, nggak punya kepentingan ya dia? Iya, nggak sampai sekarang itu loh. Dia bener-bener nggak minta apa-apa. Percaya ya ada malaikat ya? Ada. Sebaliknya, yang macak malaikat tapi banyak. Hatinya pencabut nyawa. Banyak tuh. Itu ada juga ya? Ada, bahkan orang-orang teman-teman deket itu banyak. Banyak loh. Iya. Nggak pernah nyangka bahwa ini ada gitu ya, sampai akhirnya kamu ngalami sendiri gitu. Iya. Jadi dia benar-benar bantu ya, membantu kamu detail-detailnya apa yang mesti dipersiapkan supaya itu bisa cair gitu ya. Iya. Itu kalau tidak diikuti, kalau beruntung ya cair tapi nggak 100%. Itu pun lama ya? Iya, tapi karena malaikat ini kasih saya ilmu, diajarin, dituntun, nggak usah pakai nyogok-nyogok, nggak usah gitu. Kamu kan memang musibah, pakai cara lurus aja ini loh diajarin. Itu saya kena cairnya itu benar-benar 100%. 100%. Lalu iya, saya cair itu waktunya 7 bulan. 7 bulan. Dari yang umumnya kan 1 tahun sampai 2 tahun. Waduh, luar biasa. Pengen tahu apa yang ditutorialkan oleh si malaikat ini ya. Nanti bakal si Ivan ini juga cerita gitu ya. Di acara Mereka Tidak Menyangka sampai semuanya terjadi ya. Hari Selasa tanggal 25 Agustus itu tanggal merah. Jadi mulai jam 6 pagi ya. Kan hari libur kan. Nah, kenapa kok jam 6 pagi? Kumpul-kumpul bersama pejuang kehidupan yang lainnya. Ya, nanti bakal dengar cerita mereka karena nanti ada medical check up di Nashos National Hospital cuman 370.000, bayangkan itu kan murah sekali, plus HbA1c soalnya ya. Cara daftarnya gimana? Follow Instagram Good Umbrella, GUD ya, GUD Umbrella payung, atau Anda bisa langsung WA sekarang juga karena kuotanya terbatas ya. Medical check up murah itu ya terbatas lah, jadi sebelum tempatnya habis 0881, catat ya ini WA-nya, 0881 0251 64888. Sekali lagi saya ulang, ketik daftar ke nomor WA 0881 0251 64888. Nanti ceritain ya bagi pengunjung apa yang kamu alami, dibimbingnya kayak gimana teknisnya ya kan. Sampai mungkin Anda juga mengalami kendala yang sama. Ada banyak mereka yang waduh sudah kecewa dengan asuransi gitu ya, tapi ternyata masih ada kok jalan gitu ya. Artinya gitu ya. Iya. Oke ya. Sampai ketemu di tanggal 25 Agustus ya. Makasih Ivan ya. Iya, makasih.